diri. Ya, kemudian di dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa 60 tahun itu adalah 60 tahun itu adalah menandakan umur itu sudah sempurna. Ya. Nah, tinggal berapa lebih kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan setelah 60 tersebut. Artinya di sana orang harus sudah nggak ada alasan lagi itu untuk tidak berbuat kebaikan. Artinya kalau masih 60 tahun itu masih tenggelam di dalam maksiat dan lain sebagainya, itu udah nggak ada alasan lagi udah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barang siapa yang diberi umur panjang, kemudian dia hidup di masyarakat yang memungkinkan baginya untuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan-ketaatan, kemudian dia tidak lakukan, maka itu nggak ada alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu nggak ada nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, nggak ada lingkungan yang baik dan lain sebagainya. Baik. Dan tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat dari kehidupan kita itu adalah yang paling akhir gitu. Misalnya ada orang yang umurnya 70 tahun, selama 69 tahun itu tenggelam di dalam kemaksiatan. Akhirnya umur 69 tahun dia bertobat kepada Allah, berbuat baik, maka yang akan dilihat adalah akhir kehidupannya tersebut. Nah, oleh sebab itu ada seseorang datang kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia menyesali kehidupannya yang dia udah umur 60-an, datang kepada Al-Hasan mengatakan, selama hidup saya itu nggak menentu katanya. Banyak kemaksiatan yang saya lakukan, sementara umur saya sudah dekat. Apa yang harus saya lakukan katanya? Apa yang harus saya lakukan? Maka kata beliau, ahsinil baqi, aslihil baqi, perbaikilah sisa umurmu, yang dahulu itu Allah yang akan perbaiki. Perbaikilah yang sisanya, artinya kalau kamu diberikan sisa 2, 3, 4, 5 hari atau setahun, sebulan, 2 bulan, perbaiki yang sisanya itu. Bahkan sehari pun itu bisa memperbaiki apa yang telah lalu. Apabila dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat kepada apa yang dilakukan di akhir hayatnya gitu. Dan tentu kalau orang yang berbuat baik tentu semua kehidupannya dari awal sampai akhir itu akan dilihat. Tetapi yang akan sangat menentukan adalah di akhir hayatnya. Itulah sebabnya kita memohon kepada Allah untuk diberikan husnul khotimah. Tapi untuk mendapatkan husnul khotimah ini kita juga harus mempersiapkan. Cara mempersiapkannya adalah kita harus membiasakan diri berbuat kebaikan, berada di tempat-tempat baik, sehingga kemungkinan ketika ajal itu datang kita sedang berbuat baik. Karena ajal itu datang tanpa pemberitahuan, tanpa ketuk pintu, tanpa minta izin, dia akan datang kapan saja.